berumur udah uzur gitu kan. Sebenarnya masih muda pun harus peduli dengan kesehatan, benar nggak Mbak? Betul banget Nah, Kak. ngomong-ngomong tensi darah nih, idealnya nggak apa-apa ya nanya-nanya dikit ya. Boleh, boleh. Idealnya sebenarnya kalau untuk teman-teman yang masih SMA mungkin atau yang umur di bawah 20 tahun, itu idealnya berapa? Nah, kalau nggak tahu panggil Iya, temannya. kebetulan saya Nah. bukan yang bagian Iya, kesehatan iya, ya nggak apa-apa, Kak ya. nggak apa-apa. Mungkin boleh Mungkin dosennya ngobrol-ngobrol. ngobrol aja dikit boleh ke depan Ma, Ibu ma. Yohana. Kita panggilnya Mbak sih ya, Mbak Cik, cik. Yohana. Nah. Oke, Mbak Yohana. Oh atau salah satu mahasiswanya juga boleh tuh, ada partner kami, Oke. Putu namanya. Putu. Nah, oke. Oh, ini pasti kalau namanya Putu biasanya aslinya dari Surabaya ya? Wih, Oh, bukan ya? kok beda? Halo Mbak Putu ya? Iya. Oke. Silakan dibuka maskernya supaya kelihatan cantiknya. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Putu dong. Nah, Mbak Putu, tadi kan saya udah nanya sama Mbak Slow. Mbak Slow, apa namanya? Tensi darah ini kan hal yang sebenarnya seringkali kita abaikan ya. Iya benar. Karena ini saya pengen cerita dulu deh dikit boleh. Jadi saya punya pengalaman waktu itu saya pernah main futsal 2 jam nonstop. Waktu itu saya masih ngekos, di kosan saya hampir lewat Mbak. Jantung saya berdebar, jadi saya langsung lari ke rumah sakit, ke Hermina waktu itu, di emergency. Saya masih umur 20-an lah, kalau sekarang 20-an kali sekian lah kayak gitu kan. Jadi punya pengalaman seperti itu, padahal umur 20-an, habis olahraga nih, habis main futsal, apalagi mungkin teman-teman yang SMA nih hobi olahraga kan. Tiba-tiba napas saya sesak, dipasang alat rekam jantung dan segala macem, ternyata asam lambung. Tapi nggak lama setelah saya, itu masuk lagi yang lebih muda dari saya tuh. Lebih muda, masih pakai baju basket, katanya kena stroke ringan. Umurnya tuh kayak masih umur belasan tahun. Nah ini sebenarnya kalau tensi darah itu idealnya yang buat yang teman-teman masih SMA atau 20-an itu idealnya punya tensi darah berapa, gula darahnya berapa juga tuh? Oke, untuk idealnya untuk tensi darah ini tuh sebenarnya untuk diastolnya itu 90 sampai 110. 90 sampai 110. Iya, tergantung umur sih sebenarnya. Tergantung umur. Iya. Iya. Kalau untuk remaja-remaja kayak kita nih 90 sampai 110 itu udah bagus. Iya. Nah, untuk yang 20-an ke atas Ya. itu dari 90 sampai 90 sampai 100? 120 itu udah 120. bagus. Itu Iya. sudah oke ya? Ya sudah oke. Kalau untuk gula darah itu sebenarnya untuk normalnya itu di bawah 200. Di bawah 200? Iya benar. Oke. Nah untuk pemeriksaan gula darah ini juga kami kebetulan ada. Nah nanti bisa mau dicek silahkan di stand kami juga bisa, Iya, itu iya. gratis. Nah, jadi kita kan ini konsultasi dulu dikit nih buat info buat para hadirin juga teman-teman yang sedang menyaksikan secara langsung di Sripo TV dan juga Tribun Sumsel. Sebenarnya kan tensi darah itu ada batas toleransi normalnya ya. Cara yang paling bagus untuk menjaga tensi darah itu apa? Dari makan, kah, pola tidur atau pola gaya hidup? Oke, untuk menjaga tensi darah kita supaya tetap normal itu sebenarnya mudah, cuman sulit untuk dilakukan. Yang pertama, tentunya begadang itu bisa tuh naikin tensi darah, bisa juga ngedrop. Nah, itu. Jangan push rank terus makanya. Nah, push iya. rank terus, kurang tidur akhirnya. Ya benar. Datu menjaga pola makan kita, menjaga makanan kita jangan terlalu manis, jangan terlalu asin gitu bisa. Makanan berlemak itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Ya kalau istilahnya Coach Adera itu hindari GMC. Ya benar. Gula berlebih, minyak berlebih, dan C-nya cemilan. Cemilan 10, 11, jangan ya. Jadi itu makanan juga harus dijaga ya. Ya benar banget, sangat berpengaruh itu. Sangat Kak. berpengaruh. Selain itu Iya. apa lagi, Mbak? Selain itu cukup sih Kak, yang penting istirahat cukup, tidur cukup, makan-makan yang bergizi itu udah bagus banget udah. Nah kalau olahraga nih, kan itu juga sebenarnya hal yang mudah tapi sulit dilakukan ya. Ya benar. Penting gak sih olahraga tuh yang olahraga seperti apa nih, baik yang muda ataupun yang berumur nih sebenarnya harus diperhatikan ya? Iya benar. Kalau untuk olahraga sih yang paling mudah dilakukan ya kayak jalan kaki. Jalan-jalan sehat gitu. Sekarang kan musim-musimnya kayak bersepeda gitu Kak ya. Nah itu bisa juga tuh bersepeda. Cuman seperti kita untuk olahraga. Untuk olahraga ini kan emang sulit dilakukan gitu. Ya kayak kita kalau jalan-jalan aja nih misalnya bisa tuh Kak, kayak jalan ke mall gitu kan, jalan kaki. Jalan ke mall bisa 3 jam kalau ke mall keliling, tapi kalau suruh jalan sehat 15 menit sudah menges. Iya. Nah jadi idealnya tuh olahraga dalam 1 minggu berapa kali Pak?
Idealnya paling minimal tuh 3 kali sih. 3 kali ya? Iya, 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Iya. Nggak harus yang berat ya, cukup jalan kaki. Nggak harus yang berat, jalan kaki biasa aja udah bisa. Kayak 10.000 langkah minimal. Iya. Gitu. 10.000 langkah itu nggak berasa loh, apalagi teman-teman yang masih sekolah gitu kan, balik kelas kantin, kelas kantin, kelas kantin, kelas kantin, 10.000 aja tahu-tahu. Nggak, maksudnya apa namanya? Kebetulan memang saya 1 tahun belakangan ini lagi cukup aktif berolahraga karena punya pengalaman jelek, habis olahraga malah saya masuk rumah sakit. Jadi berlebihan juga sebetulnya tidak baik Mbak ya, harus Ya, dijaga. benar. Oke, intinya untuk menjaga tensi dan gula darah itu gaya hidup harus diperhatikan ya. Ya, Gaya benar. hidup, gaya hidup itu maksudnya cara makan, bukan cara makannya tapi makanannya harus dijaga. Terus juga apa namanya, hindari tadi tuh gula berlebihan, minyak berlebihan dan cemilan. Tapi makannya harus benar-benar dijaga. Begadang juga penting itu. Tidur harus cukup 6-8 jam sehari ya. Benar. Tapi sekali bukan 6-8 jam terus hari ini jam segini sejam, sejam. Tetap harus normal ya. Iya benar banget Kak. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Putu dan juga Mbak Slow atas waktunya. Jadi teman-teman yang mau cek gula darah, usia muda bukan alasan bagi kita untuk gak memperhatikan kesehatan. Itu harus tetap diperhatikan, dan Bapak Ibu juga yang mungkin usianya tidak muda lagi, saya mau bilang tua nggak enak Bu, jadi enakan yang usianya tidak muda lagi, Bapak juga silakan langsung cek gula darah. Lumayan gratis ya, kalau berbayar Gratis. kan harganya agak lumayan. Hasilnya langsung kelihatan ya? Langsung kelihatan Ya, Kak. saya juga mau cek darah habis ini. Oke, Oke, baik, boleh, terima boleh. kasih Mbak Putu dan Mbak Selo. Jadi pengen ngomong slow terus dari tadi. Mbak Selo atas waktunya. Silakan kembali Oke, terima ke kasih. dimensinya masing-masing. Dimensinya masing-masing. Ya. Oke, baiklah. Jadi ngomong-ngomong soal kesehatan, kok saya jadi instruktur kesehatan nih. Ini harus benar-benar kita perhatikan yang muda-muda nih. Karena memang saya pernah pengalaman waktu saya masuk rumah sakit itu nggak lama orang habis main basket, umurnya masih di bawah 20 tahun bisa kena stroke ringan. Itu mungkin karena gaya hidupnya, makannya yang tidak beraturan ya. Baiklah, dan setelah itu kita akan ada sedikit bincang-bincang dengan salah satu pendukung acara kita, yaitu sebentar. Mic-nya. Cek. Ya. Berikutnya yang akan saya ngajak ngobrol-ngobrol adalah dari Rumah Private Kino. Sudah ada, sudah hadir. Mungkin boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Rumah Private Kino. Oke. Silakan, mungkin kita duduk aja kali ya. Silakan Mbak. Oke. Mic-nya silakan diambil. Tes. Ya, selamat pagi Mas dan Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Ayu. Enggak apa-apa, boleh dibuka maskernya supaya kelihatan aura pagi harinya. Mbak Ayu. Di sebelah saya ada Ade, Kak Ade. Mas Ade, baik, ini dari Rumah Private Kino ya. Iya, Rumah Boleh Private Kino. cerita sedikit nggak ya, Rumah Private Kino ini apa sih? Gitu. Oke, sebelum aku cerita tentang Rumah Private Kino, di sini sama kayak Universitas Katolik Musi Caritas tadi, di sini Mbak mau kasih yel-yel sedikit untuk adik-adik sama ibu-ibu yang ada di sini, boleh ya? Ya, boleh Oke. sambil berdiri nggak apa-apa Mbak Oke. Ayu. Jadi kalau kata Mbak Rumah Private Kino, kalian jawabnya Jaya, 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 hore, oke? Oke. Ya. Bisa. Rumah Private Kino. Jaya, 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 hore. Oke, terima kasih. Ya. Jadi Rumah Private Kino ini tentang apa Mbak? Boleh diceritain? Oke, Rumah Private Kino itu kalau di sini nih misalnya ada saudara ataupun adik-adik yang cita-citanya yang pengen masuk Akpol, Akmil, Bintara, TNI dan Ikatan Dinas seperti STAN, Ya. STIN dan sebagainya, itu Rumah Private Kino ini khusus bimbel akademik, SKD sama PESI. Persiapan kerja lah. Persiapan kerja, baik, Iya. baik, baik. Jadi kalau yang ada mau masuk Bintara, IPDN gitu-gitu ya. Jadi ini kalau biasanya pesertanya yang lulus SMA Mbak ya?
Iya, biasanya lulus SMA ataupun misalnya tamat S1 tuh pengen masuk Polri sesuai dengan jurusan kan, kayak SPI apakah ada? SIP atau SIPSS itu untuk tamatan sarjana, untuk TNI sama polisi juga bisa. Oh itu yang langsung jalur perwira itu ya? Dia langsung perwira. Ya. Itu jadi kalau bimbelnya seperti apa Mbak biasanya bimbingannya? Apa seperti bimbel pada umumnya atau? Kita Rumah Private Kino itu lebih ke sekolah ikatan dinas. Jadi kalau kalian mau belajar untuk bimbingan dan konsultasi di Rumah Private Kino, mau ke Bintara nih contohnya. Ke Bintara kan itu ada 3 subtesnya. Yang pertama ada psikotes, kita yang kedua ada akademik, dan yang ketiga ada tes jasmani. Nah kalau di Rumah Private Kino kita menyediakan ketiga-tiganya itu, dari mulai psikotes, akademik, dan jasmani. Nah dari psikotes itu kalau Bintara Polri kita harus mencapai skor dulu. Skornya harus lebih dari 61 ya Mbak Ayu. Kalau kita jasmaninya psikotes. Psikotesnya dulu. Jadi kalau kita nggak lewat dari 61 maka akan gugur. Dia sistemnya sistem gugur gitu. Sistem gugur. Lanjut ke akademik. Jadi kalau udah disaring nih siswa-siswi yang mau ikuti Bintara Polri tadi, dia skornya 61, jadi dia akan lanjut ke akademik. Akademiknya itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada wawasan kebangsaan, ada pengetahuan umum, matematika, dan diteskan dulu. Biasanya 2 hari, 2 mata pelajaran di dalam 1 hari, dan 2 mata pelajaran di dalam 1 hari. Nah sudah itu dijumlahkan dulu skornya. Skornya dijumlahkan, lanjut ke skornya dijumlahkan, lanjut ke langsung ke jasmani. Nah jasmani itu terdiri jadi banyak banget ya Mbak Ayu. Iya. Untuk jasmani itu biasanya tesnya itu ada lari, push up, chinning, pull up, chinning untuk cewek, dan larinya itu kurang lebih itu 3.200 meter dan mendapatkan nilai 100. 3.200 meter itu kurang lebih 3 kilometer lah. Ya 3,2 kilo. Ada juga renang. Jadi renangnya itu harus 25 meter ya Mbak Yu ya. 25 meter harus sampai. Jadi kalau tidak sampai maka akan didiskualifikasikan. Jadi dari psikotes akademiknya udah lolos tapi pas di renangnya dia nggak sampai 25 meter maka akan dianggap gugur. Jadi sebisa mungkin kalian harus persiapkan dengan matang tentang jasmani tadi, mulai dari renang, lari, push up, sit up, dan lain-lain sebagainya. Oh berarti yang dibimbing selain pengetahuan akademis, secara jasmani juga dibantu juga ya? Masalah latihannya, pola latihannya juga? Iya, lebih diarahkan ke pelatih. Diarahkan ke pelatih, ya. Ini kalau lokasinya di mana Mbak? Untuk lokasinya di Palembang ini ada 2 cabang. Iya. Satu di Bukit Kecil, di KI Kecil, di belakang Masjid Taqwa. Itu pusatnya itu ada di Simpang Patal. Simpang Patal di sebelah mana tuh Mbak? Di dekat pos polisi itu, jadi di sebelah kanan di depan bakery roti. Iya. Dekat lapangan golf. Dekat lapangan golf, iya. Itu kalau boleh tahu nggak untuk biayanya mahal gak sih? Kalau untuk biaya kemungkinan kita nggak bisa sebutin di sini. Tapi ada promo. Langsung ke stand kita. Nanti kita ada promo kan? Nah, nanti di stand kita juga bakal ada undi-undian. Jadi buat peserta yang ada di sini bisa langsung ke stand kami setelah selesai acara ini, nggak apa-apa. Kita bakal ada undi-undian dan dapat hadiah berupa makanan, ada juga voucher, dan ada gantungan kunci dari Rumah Private Kino. Iya. Tadi kan kalau yang tadi ada jasmani dan lain-lain itu kan untuk masuk ke dinasan kayak Polri dan TNI ya. Kalau kayak mau masuk stand gitu-gitu bisa juga nggak? STPDN? Bisa. Itu jatuhnya namanya ikatan dinas. Ikatan dinas tuh yang kita tahu ada 8. STAN, STIN, STMKG, Kemenhub, yang Poltekbang, Poltekim, dan sebagainya. Banyak kalau mau disebutin. Banyak juga ya. Ini tergantung siswanya minatnya kemana. Silakan Mas. Gak lain juga itu kita juga ada tes persiapan masuk kerja. Jadi buat teman-teman, adik-adik dan lain sebagainya, kalau tamat sekolah ini nggak mau dulu kuliah atau nggak mau dulu masuk ke sekolah ikatan dinas. Nah dia bisa persiapan kerja di Rumah Private Kino. Itu kayak kalau mau bukaan BUMN yang tamatan SMA sederajat itu bisa. Ada kita persiapan psikotesnya, mulai dari psikotes, ada akademiknya juga sampai selesai. Nanti kita bimbing. Kalau di Rumah Private Kino belajarnya itu kita dari sebenarnya dari September kemarin ya belajar. Nah kalau untuk sekarang buat adik-adik yang SMA yang mau tamat ini mau langsung ke sekolah ikatan dinas atau mau menjadi abdi negara, kalian bisa
di rumah Prefect Kino itu di kelas super intensif atau intensif ya Mbak ya, intensif. Jadi belajarnya full setiap hari, bisa langsung setiap hari, atau kita kelang-kelingkan Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis dan Sabtu. Gitu. Dan juga ada kelas weekend. Oh ada kelas weekend juga ya. Kalau super insentif ini yang lebih intensif ini lebih intens lagi ya belajarnya karena ngajar waktu ya. Oke baiklah, terima kasih Mbak Ayu dan juga Mas siapa tadi Mas? Mas Ade. Mas Ari. Oke nanti juga teman-teman yang SMA mau persiapan atau mungkin ada keluarganya mau masuk sekolah ya kedinasan maupun mau masuk jadi abdi negara, mungkin bisa langsung ke rumah private Kino karena nanti akan dibimbing juga ya. Ada undian yang jelas, ada promo. Iya, betul. Oke, baik terima kasih sekali lagi Mas Hari dan juga Mbak Ayu. Kami persilakan kembali ke tempatnya. Dan ya terima kasih Mas Hari dan Mbak Ayu. Dan juga ini mic-nya boleh dibantu? Siap, terima kasih. Ngomong-ngomong soal promo juga di acara Job Hunter ini tetap ada promo ya. Salah satunya ada promo dari Wardah. Halo selamat pagi di Wardah, mbak-mbak yang cantik-cantik, yeah. Besti, nah ada ini di Wardah, jadi ada potongan diskon 25% dan juga belanja minimal 2 item itu dapat free gift ya. Oke, jadi selain rupiah itu akan dapat Tupperware. Iya, kalau belanja 500.000 silakan umroh jika mampu ya. Baiklah, selamat pagi deh. Sudah siap untuk talk show? Ya? Oke, baiklah. Untuk menghangatkan suasana hari ini, saya punya sedikit giveaway nih buat teman-teman di sini. Baik, siapa yang suka ngopi di sini? Ada suka ngopi? Pada kagak hobi ngopi ya? Saya punya ada voucher kopi dari persembahan Kosa Kopi. Jadi saya butuh 5 orang di sini ada 1, 2, 3. Butuh 5 orang nih, ada 5 voucher, ada voucher diskon dan juga voucher free kopi. Siapa yang mau free voucher kopi? 5 orang, syaratnya gampang. Kalau tadi Mbak Slow bilang mesti cari tas nggak ada syarat ketentuan, kalau saya ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya gampang sekali, saya butuh 5 orang, yang paling cepat ya, yang sudah follow Instagramnya Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Ayo, silakan 5 orang yang paling cepat langsung maju ke depan sini. Ayo, dibantu Mas ini. Sriwijaya Pos Tribun Sumsel. Ayo, siapa cepat? Langsung ke depan. Ayo cepat. Ayo. Sriwijaya Pos Tribun Sumsel ya. Mas Mukti tolong dibantu. Mbak yang di belakang itu udah berdiri. Ayo sini cepetan. Masih 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Yang sudah follow, nggak apa-apa lah 6. Nah, masuk sudah semua. Iya. Sudah? Di follow bukan minta fallback, kalau fallback maka gak bisa. Saya aja. Oke, 1 silakan ke sini. Siapa lagi? Nah, di follow ya. Yang belum follow 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, sudah 3. Oke, 4. Ya, Bapak nggak boleh Pak. Mau dalam Pak. Belum. Kalau belum, oke ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena saya punya yang 4 ini voucher diskon, voucher free kopinya cuma 1. Nah, jadi harus diperebutkan, harus dipertandingkan. Oke, berbaris dulu 5 sini. Ada games kecil, game sederhana aja, nggak susah game saya nih. Iya, game saya gampang sekali. Silakan berbaris yang rapi. Karena saya vouchernya ini.
yang 4 diskon, yang 1 free kopi. Jadi Cek kurang saja. adil rasanya. Boleh geser ke sini lagi? Nah, saya kasih game sedikit nggak apa-apa ya. Gamesnya gampang kok. Cuma modal suara gamesnya. Modal suara. Udah sarapan semua ya? Tes. Sudah sarapan? Mbaknya sudah sarapan? Udah sikat gigi ya? Udah. Nah, game saya ini namanya sepanjangan. Jadi gamesnya mudah sekali. Sepanjangan ini maksudnya jadi suaranya yang paling panjang sekali. Nah nanti bilangnya kayak gini. Karena ini persembahan dari Kosa Kopi, jadi nanti saya lihat siapa yang suaranya paling panjang, bukan paling besar ya. Jadi mesti teriakan seperti ini. Kosa Kopi favoritku. Pokoknya yang paling panjang, makanya namanya sepanjangan. Sekencengan ya. Jadi yang suaranya boleh nanti boleh diayun-ayun supaya Kosa Kopi favoritku juga boleh, tapi harus panjang. Makanya udah sarapan semua ya. Udah gigi ya. Kasihan nanti teman-teman kita sini. Ini tolong dibantu kira-kira ada timer. Ya, ada timer. Jadi ingat gamesnya sepanjangan. Suaranya nggak perlu kenceng, tapi nafasnya harus paling panjang. Jadi bilangnya Kosa Kopi favoritku. Nah, yang paling panjang nanti dapat free es kopi dari Kosa Kopi. Ini dengan Mbak siapa? Silakan. Sudah nyala mic-nya? Ya. Mbak siapa namanya? Wulan. Siapa? Wulan. Wulan. Maskernya boleh dibuka nggak apa-apa. Mbak Wulan. Oh kalau nggak mau dibuka juga nggak apa-apa. Oh agak ribet ya karena di dalam. Iya ya. Oke. Oke Mbak Wulan. Teman-teman di sini bantu saya ya. Kira-kira siapa yang teriak suaranya paling panjang? Dah usah kenceng. Pokoknya harus panjang. Mas Mukti dibantu timernya Mbak Wulan pertama. Bisa ya? Kosa Kopi favoritku. Itu pokoknya panjang ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kosa Kopi favoritku. Iya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Wulan. Waktunya berapa lama? 14 detik. Wow, 14 detik. Jangan 14 detik. Dengan adik siapa namanya? Kofifa? Dengan Kofifa. Kofifa. Oke, baiklah. Jangan mau kalah, 14 detik ini Mbak Wulan ya. Gak harus kencang tapi harus panjang. Hitungan ketiga, Kosa Kopi favoritku ya. 1, 2, 3. Kosa Kopi favoritku. 8 detik ya. Itu tadi mic-nya yang mati-mati ya, bukan ini. Ada mic yang agak bagus nggak? Kita ulang sekali lagi deh. Mic-nya mati-mati tadi soalnya. Siapa? Mbak Kofifa, Dek Kofifa, silakan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kosa Kopi favoritku. Tepuk tangan dulu buat Mbak Kofifa. Berapa detik waktunya? 8 detik tetap. Oke, konsisten ya, konsisten. Ini dengan bro siapa namanya bro? Perkenalkan nama saya Ketut Ditya Panimasaji. Siapa? Ketut. Ketut. Oke, Ketut. Ini namanya seperti Mbak Putu tadi ya, dari Iya. Surabaya pasti ya. Bukan. Oh, bukan. Dari Papua. Oh, dari kebetulan. Papua. Lucu sekali Mas Ketut ini. Oke, bro. Sama, Kosa Kopi favoritku nggak harus kencang suaranya tapi napasnya harus panjang ya. Hitungan ketiga, tarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3. Kosa Kopi favoritku. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu buat Ketut. Berapa detik waktunya Mas Mukti? 9 detik. Oke, masih rekornya masih dipegang Mbak Wulan ya. Oke, dengan adik siapa? Nabila Palovi. Nabila Palovi. Palovi. Oke, masih Mbak Wulan 14 detik. Jangan mau kalah ya. Gak harus kencang, pokoknya harus stabil. Terserah mau favorit boleh. Yang penting napasnya panjang. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kosa Kopi favoritku.
Iya, tepuk tangan dulu. Waktunya berapa detik ini? 18 hari, 18 detik, lama benar 18 hari. Oke, Mbak Ulan, sepertinya rekornya terkalahkan. Ini dengan Mbak siapa namanya? Siapa? Oh, mic-nya mati-mati ya? Oh, nggak bisa jauh, geser ke sini Mbak. Nah, mic-nya nggak bisa jauh. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Syuai Batul Taskia. Panggilannya? Syuai. Syuai. Syuai, untung bukan siumai. Gak bercanda Mbak. Nah, jadi sama kuasa kopi favoritku, nggak harus kencang, penting suaranya panjang aja. Sampai besok juga nggak apa-apa, sampai bubar nanti kita pulang Mbak masih di sini. Hitungan ketiga ya, kuasa kopi favoritku. 1, 2, 3. Kuasa kopi favoritku. Sekali lagi dah. Oke. Ngelihat ke belakang juga nggak apa-apa kalau malu Mbak. Asal jangan ke lantai 1 aja kagak kelihatan ntar. Oke, Mbak Zai, silakan. 1, 2, 3. Kuasa kopi favoritku. Sudah. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelima peserta ini. Oke, ini waktunya berapa lama? 7 hari 7 malam. Oke, 7. Bukan 7-0 ya? Oke. Tahu dong. Oke, tadi 4 ini selamat dapat voucher 15%, terus Mbak Ulan rekornya harus terpecahkan, dapat voucher juga. Tadi yang mana? Nabila ya. Ini Ketut yang dari Papua. Selamat dan juga kasih tepuk tangan dulu dong, dapat free es kopi Kosa. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Agak beda hawa ruangan ini ya. Nanti saya juga akan ada banyak games lagi. Lumayan lah buat hiburan. Kalau es krim hari ini nggak ada es krim. Es krimnya belum dimasak. Baik, sudah siap untuk talk show? Ya. Kita akan ke talk show yang pertama. Hadirin sekalian saksikan di depan panggung saat ini sudah ada mesin kopi spaghetti ya. Bikin kopi. Oke, baiklah. Tentu saja saya tidak akan sendirian, akan ada 2 bintang tamu saya. 1. Oke, baiklah. Ternyata bintang tamu saya 1. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah kepada Mas Agus Salim dari Hotel Santika Radial Palembang. Silakan Mas Agus. Lagunya pagi-pagi ngajak geleng-geleng aja. Di sini boleh Mas biar kelihatan kamera. Kelihatan dapat kameranya. Oke. Mas Agus, apa kabar? Alhamdulillah. Dari jam 8? Buka Gramedia Award. Saya aja jalan jam 9. Soalnya setup. Oh, setup dulu ya. Mas Agus Salim, jadi sekarang bekerja di Hotel Santika? Ya, Santika Radial. Radial, sebagai seorang barista ya. Udah berapa tahun Mas jadi seorang barista? Kalau barista di F&B 15 tahunan. 15 tahun, kasih tepuk tangan dulu udah 15 tahun di F&B service nih. Dan itu selama ini selalu di Hotel Santika atau sudah berpindah-pindah hotel juga ya? Sudah berpindah-pindah hotel. Pindah hotel. Kalau di Santika Radial sendiri sudah berapa lama Mas? Saya join di Santika Radial masih baru. Baru. 10 bulan. 10 bulan, belum setahun ya. Tadi sebelumnya tapi sudah pengalaman 15 tahun di dunia ini ya? Iya. Bukan di dunia ini, maksudnya di dunia F&B ya? Iya, betul. Mas pengen nanya nih, sebenarnya banyak kan sekarang kita lihat di Palembang ya khususnya kan sudah banyak kedai-kedai kopi, di bawah juga ada kasa kopi juga. Yang menarik akhirnya juga ini satu profesi yang sebetulnya menjanjikan nih. Betul. Kalau dulu kan orang ngelihatnya cuma bikin kopi bae, apa sih bedanya? Aku juga pacak bikin kopi di rumah, benar kan? Tapi kan ada hal yang membedakan jadi seorang pembuat kopi instan dan juga seorang barista. Barista itu sebenarnya apa sih Mas? Boleh diceritain nggak sama teman-teman di sini? Ya barista sebenarnya benar peracik kopi, tapi peracik kopinya yang ada attitude-nya. Oke, ada attitude-nya. Seperti apa tuh Mas attitude-nya? Dia attitude-nya kalau kita attitude seorang ya
apa namanya, cara dari awal dari nol sampai akhir ya ada proses. Ada prosesnya. Ada proses. Nggak cuma bikin siapin air panas aja ya? Nggak cuma apa namanya, sendok-sendok kasih gula jadi kopi nggak? Iya. Ya. Tapi ada proses yang ada harus proses, ada ukuran, ada temperatur. Oke. Berarti sebenarnya kayak percobaan ilmiah ya, karena kalau nggak cuma kopi dan air panas aja, tapi temperaturnya harus diperhatikan, gram ya kalau nggak salah hitungannya, gram per sajiannya tuh harus diperhatikan. Mas kalau jadi barista susah nggak sih belajarnya itu? Kalau barista skillnya, kalau kita belajar sungguh-sungguh, benar sungguh-sungguh, apa namanya, nggak lama. Apalagi kalau kita mau buka kedai gitu. Iya. Buka kedai, ya nggak lama. Paling kita belajarnya yang paling 1 minggu untuk basic. Iya. Habis itu basic kita ya apa namanya, dihafal gitu. Iya. Habis itu kita praktek paling 2 minggu 3 minggu kita sudah ready tuh. Untuk buka kedai? Untuk buka kedai, tapi daily ya Pak. Oh daily, harus non-stop gitu? Non-stop. Belajarnya non-stop? Belajar. Oke. Standarisasinya berarti buat ini. Oh jadi sebenarnya juga selain mungkin profesi sebagai barista, untuk sebetulnya bisa Mas ya? Ya betul, karena saya juga buka kedai. Oh buka kedai juga? Iya. Di mana Mas kedainya? Di KM11. Oh di KM11, tapi nggak di endorse Mas ya? Nggak endorse di sini ya? Oh nggak mau saya sebut makanya. Ya, bisa, nanti di luarnya aja. Nah, buka kedai itu butuh modalnya apa aja Mas kira-kira Mas? Mahal nggak sih? Tempat ya? Ya tempat pasti ya. Tempat yang kalau sekarang nih kedai itu carilah yang parkirannya luas. Parkirannya luas, karena buat nongkrong luas. Nggak perlu kita sebagus-bagusnya, tapi lahan parkir kosong. Oke. Poin pertama kali. Iya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja Mas yang jelasnya? Siapa saja, betul. Jadi mungkin teman-teman juga yang masih SMA atau yang kuliah atau yang sambil nyari kerja, sebetulnya buka bisnis kedai kopi ini tidak begitu sulit sebetulnya ya? Betul. Yang pertama punya tempat, parkiran yang luas. Selain itu apa lagi Mas? Selain itu ya basic knowledge. Basic knowledge ya, pengetahuan dasarnya. Keinginan. Ya, modal mengiring lah. Modal sesuai dengan kantong. Modal kau juang Lembang Begoyor. Ya. Pelan-pelan. Tapi kan tetap harus ada standar alat yang harus dipunya ya. Itu bisa mahal nggak? Kira-kira tuh bisa habis berapa Mas kalau itu? Kalau alat kita lihat dulu kantong kita tadi. Iya. Kalau kita misalnya punya alatnya bisa cuman manual ya, sudah manual. Kalau manual itu dia full set nggak nyampe 5 juta sudah bisa. Nggak sampai 5 juta? Nggak nyampe 5 juta sudah bisa. Oh berarti sebenarnya nggak terlalu mahal ya? Nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Nah ini menarik nih buat teman-teman yang masih SMA atau kuliah, sebenarnya buat bisnis kedai kopi ini bisa tidak terlalu juga mahal. Kalau kita mau coba-coba tuh kita buat apa namanya, pasar kita di Grab dulu baik, apa namanya, Grab Food. Oh di Gojek. Ojek online itu. Online gitu. Ojek online ya. Bisa langsung apa yang namanya yang take away dulu ya. Jadi kita ready misalnya mesin teller, peralatan, ingredient cukup. Bahan-bahannya cukup ya. Oke. Berarti sebenarnya buka kedai kopi modal nggak sampai modal kurang lebih 5 juta untuk mesin yang paling standar lah ya itu. Itu manual. Yang manual. Okay. Ada juga yang mesin di bawah 5 juta tapi 1 bulan 2 bulan. Oh ya, kurang awet gitu ya. Lebih penting kan kita kalau mau pemula itu belajarlah manual. Oh belajar dari manual. Manual terus. Dan itu artinya nggak terlalu mahal bukan? Oke, tempat saya udah punya nih, alat udah punya basic knowledge. Selanjutnya yang bagus harus bisa apa lagi Mas? Sosial media, benar sekali. Ya. Karena untuk promosi ya. Betul. Oke. Nah itu selain sosial media, Mas kan udah 15 tahun nih. Kalau kira-kira, saya nggak punya, anggaplah saya nggak punya modal untuk punya modal tapi nggak punya tempat. Karena kan tempat kadang suka mahal nih Mas, atau nggak parkiran tadi kurang luas. Kalau untuk memilih barista sebagai karir ini menjanjikan nggak sih sebetulnya? Kan Mas Agus sendiri kan jadi barista di Santi Hotel ya, di Hotel Santika Radial. Menjanjikan nggak sih Mas sebetulnya sebagai sebuah profesi saat ini? Menjanjikan. Menjanjikan ya? Menjanjikannya apa namanya, kita juga kalau
Kalau sudah running Iya. kita bisa tinggalin tuh. Dan Oke. kita bisa cari job yang lain. Oh gitu ya. Ya, Oh bisa side job ya? bisa side job. Oh ada materinya sedikit ternyata ya. Sedikit, ya. Ini nanti pas workshopnya aja dulu. Ya, Oke. nanti aja. Jadi sebenarnya kalau untuk profesi kan ini juga banyak teman-teman yang berburu kerja, terus ada teman-teman juga yang bentar lagi selesai sekolah mungkin kan, ada yang kuliah juga, teman-teman mahasiswa. Jadi sebenarnya barista ini juga sebuah profesi yang sebetulnya cukup menjanjikan ya. Cukup menjanjikan. Apalagi di saat seperti ini, di era-era seperti ini kan profesi itu nggak melulu yang nggak ada salahnya menjadi abdi negara atau lain-lain. Tapi jadi barista juga secara pemasukan lumayan pasti maksudnya. Secara income gitu. Saat income kalau hotel ya. Iya. Kalau hotel itu semakin kita banyak promo dan kita pinter jualan, Iya. upselling ke tamu. Iya. Kita jualan tuh pasti yang menawarkan yang mahal ya, menawarkan Iya. yang mahal dengan kualitas. Iya, iya. Pasti lebih besar lagi keuntungannya. Oke. Oh, jadi sebenarnya cukup menjanjikan ya. Iya. Nah, Mas, ini karena udah dikasih bocoran dikit, saya jadi pengen nanya nih, Mas. Iya. Kayaknya sudah mulai bahas biji-bijian ya, biji Ya, kopi. biji-bijian lah. Oke, Karena ini Mas mungkin di sebelah basic sini banget, bisa ya. biar sambil jelasin. Oke, ini ada, kita ini kan sering dengar nih, biji kopi ini ada kopi Robusta dan juga Arabica. Ya. Sebenarnya sebenarnya kopi perbedaannya itu apa tuh? ada 4 jenis bean ya. Iya. 4 jenis bean, ada Arabica, Robusta, Liberica, Excelso sebenarnya. Iya. Tapi kita ngambil yang paling Paling umum. paling umum. Aha, Ya, jadi Arabica, Robusta. Oke. Jadi perbedaannya apa, Mas? Secara garis besar. Secara garis besar kalau Arabica dia lebih balance taste dan rendah kafein. Oke, rendah kafein. Ya, kalau Robusta kebalikannya dari situ dia lebih tinggi kafein, bitter. Oh, lebih bitter. lebih pahit ya. Ya, kalau Arabica kan dia balance antara asam dan pahit. Oke. Yang paling gampang didapat kalau di Indonesia sendiri, Indonesia kan salah satu penghasil kopi besar di dunia ya. Betul. Yang paling banyak itu didominasi apa, Robusta atau Arabica? Arabica. Arabica. 60% dia di dunia penghasil kopi. Aha. Indonesia pun dia 60%. 60% juga. 60%. Oke. Sisanya Robusta. Kalau kita Sumatera paling besar Robusta. Sumatera Robusta ya. Ya. Oke. Kalau Sumatera dari Sumsel ini artinya ada pagar alam gitu-gitu ya. Nah, kalau pagar alam tuh Robusta biasanya. Robusta juga paling sedikit, ada juga yang misalnya dia petani tuh dia pilih-pilih dapat juga yang Robusta. Aha. Nah, ini ada gambar lain ya. Ini kayaknya proses pembuatan bubuk kopi ya. Betul. Boleh cerita dikit nggak sih sebenarnya proses untuk kopi itu sampai siap saji itu seperti apa, Mas? Siap saji ya. Kopi itu dia dari petani. Iya. Habis dari petani ke roaster, baris ke roaster baru ke barista. Oke. Jadi ada 4 sebenarnya yang pemegang kopi yang misalnya jadinya kopi terbaik. Oke. Petani, Iya. habis petani roaster, Iya. barista, mekanik. Kalau nggak ada mekanik nggak jadi. Nggak ada mekanik. Maksudnya mekanik itu Mekanik yang misalnya dia kita nggak tahu tuh kerusakan mesin, Oke. alat-alat pembuatan itu mekanik. Oke. Gitu. Nah, kalau proses itu berapa lama, Mas, dari petani ke roasternya sampai ke depan meja kita untuk kita nikmati itu biasanya berapa lama sih, Mas? Siapa tahu nggak mau buka kedai kopi malah pengen jadi petani kopi betul. gitu Kalau kan. saya bukan profesi sebagai itu tadi saya bilang ada 4 ya, ada 4 ini. Saya seorang barista dan bukan seorang petaninya dan bukan seorang mekanik. Iya. Jadi kalau untuk 1 tahun untuk Robusta, kalau kita dia sekitar 9 tahun itu 9 bulan lah dari tanam, 9 bulan. 9 bulan dia sudah bisa panen. Iya. Habis itu ke roaster. Roaster paling 1 bulan nggak nyampe lah, datang sampai udah jadi tuh langsung di roaster. Oke. Langsung di roaster, langsung ke baristanya. Oke, nah barista itu nanti siap menyajikan ya. Siap, betul. Nah, ngomong-ngomong soal saji, sini ada gambar jenis kopi nih ya. Ini cara penyajian. Ini espresso. Espresso Ini kan sebenarnya
dasarnya benar nggak sih dasar? Basicnya banget. Basicnya banget. Bisa dikatakan espresso itu mother of coffee-nya. Mother of coffee. Mother of coffee. Jadi espresso ini sebenarnya adalah dasar dari segala macam kopi sajian. Pembuatannya seperti sulit nggak mas? Cara pembuatan nggak sulit ya? Nggak sulit. Ngomong-ngomong soal pembuatan, gimana kalau kita langsung praktek aja mas? Boleh. Oke. Silakan mas ke ininya. Boleh. Ya. Nanti juga buat teman-teman dan para hadirin Bapak Ibu juga boleh nanya-nanya atau mau sambil lihat ke depan sini proses pembuatannya juga boleh. Dan nanti yang nanya ada hadiah, ada gift lagi. Jadi silakan diperhatikan proses pembuatan kopi, jenis kopinya apa, nama masnya siapa, gedung ini namanya apa. Karena nanti saya akan kasih kuis yang berhubungan seputar itu. Jadi ini kita akan buat apa mas yang pertama? Espresso. Oh kita buka espresso dulu ya. Oke. Espresso satu espresso itu 25 sampai 30 mili. Jadi kalau dia double 50 sampai 50 mili. Iya. Kalau espresso ini kan ada istilahnya single shot, double shot ya atau Kalau singlenya 25, kalau double-nya dia 250. Oke. Ada standar kalau kita pakai standarnya yang 25. 25 jadi 50 kali lipatnya. Oke. Ya. Oke, silakan Mas. Ini yang pertama disiapkan dulu apa nih? Oke, digiling dulu ya. Grinder sedang, grinder espresso. Dia nggak terlalu halus dan nggak terlalu kasar. Oke, ini namanya mesin giling grinder ya. Ini kita pakai biji kopi apa? Ini kayaknya spesialnya Hotel Santika ya. Ini berapa banyak kopinya tadi? 8 gram espresso kali 2 jadi 16 sampai 17 gram untuk double shot. Jadi kita keluarin karena pakai yang double, jadi pakai double. 25. Oke, 25 mili ya. Baik, sebelum ini ada teman-teman mungkin yang mau nanya dulu. Silakan. Oh ya Mas di belakang. Ya sambil nanya, sambil nunggu proses pembuatan kopinya ya. Nunggu airnya matang dulu nggak Mas? Enggak ya? Ya berdiri, namanya siapa Mas? Perkenalkan nama saya Rizky dari Unsri. Rizky dari Unsri, ya. Saya ingin bertanya untuk kualitas kopinya itu makin medium roast atau gimana tuh? Atau tergantung? Tergantung dengan selera ya. Tergantung dengan selera. Kalau kita di sini medium roast. Medium roast ini dia Arabica Robusta, tetap pakai blend. Boleh kita pakai pure Robusta, boleh. Boleh juga kita pakai pure Arabica. Jadi kalau kita buat es kopi. Jadi kalau es kopi itu lebih ke strong ke Robusta. Kalau kita bikinnya ke pure kita buat untuk espresso 100% boleh Arabica. 100% boleh Arabica. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi kalau spesial blend si Santika sendiri ini apa nih Mas? Tadi ya medium roast itu ya? Sumatera tetap ya. Oke, baik. Silakan ada yang mau nanya lagi sambil nunggu proses ininya, proses kopinya. Nanti juga mau cicip-cicip boleh ya. Cuma cicip kopi ya, nggak boleh cicip nasi. Nggak ada nasi soalnya nih. Ada yang mau nanya lagi silakan. Jadi espresso ini kan tadi Mas Agus ngomong katanya dasar dari segala macam kopi ya. Jadi kalau kayak saya mau bikin seumpamanya bikin cappuccino, tetap pakai espresso sebagai dasarnya Mas ya. Oke silakan, ada yang nanya lagi, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Manta Zoma dari Universitas PGRI Palembang. Saya mau bertanya Mas Agus, kalau untuk timing dari airnya turun dari mesin espresso, untuk espressonya itu berapa yang ideal Mas? 25 sampai 30 tetap sama dengan itunya. Dengan apa namanya gramasinya. Gramasi dengan timer. Gramasi dengan timer. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama mari. Terima kasih. Jadi untuk timernya sama ya, 25 sampai 30. Oke, nah tadi balik lagi Mas. Jadi espresso ini dasar dari segala kopi. Kalau saya mau bikin cappuccino, mau bikin americano dan lain-lain itu tetap dasarnya pakai espresso ini Mas ya. Oke. Silakan, ada yang mau nanya lagi?
nanya nggak dipungut biaya kok, tenang aja. Nah, mungkin ada yang mau langsung lihat prosesnya ke sini, silakan saya undang maju ke kata. Oke, nanti dibawa ya. Jangan lupa Mas buat MC juga ditinggalin. Ya, tadi ini single shot ya. Tunjuk sedikit buat espressonya ya. 1, 2, 3. Espressonya boleh dilihat Bapak. Ini espresso dia syarat jadi espresso pembuatannya cepat dan ada krema di situ 25 sampai 30 mili. Kalau dia sudah 40 shot ya, kita bilang 1 shot. Apalagi 1 gelas dibikin espresso, bukan espresso namanya. Terus nggak ada krema, syaratnya itu nggak ada krema, bukan espresso. Bikinnya lama, walaupun benar bukan espresso. Ya silakan diperhatikan espressonya. Jadi walaupun warnanya ada kerimanya tadi, sebenarnya dasarnya seperti kopi hitam Mas ya. Tetap ya, warnanya hitam pekat ya. Ya karena kalau kita buat americano, basicnya dari espresso. Oke. 1 shot espresso dan air panas. Oke. 1 cup. Itu americano. Ya, kalau americano berasal ya dari orang Amerika itu dia minum kopi mesti banyak di Itali. Dia minum kopi di Itali Pak ya. Aha. Setelah itu dia kaget. Kenapa datangnya sedikit banget. Iya betul. Dan dia suggest ke pelayannya. Iya. Minta air panas. Iya. Nah, jadi situlah jadi namanya americano. Oke. Itu ceritanya ya. Ya. Jadi gara-gara orang Amerika yang nggak biasa ngopi di Italia, akhirnya taman karena sedikit ya. Ya, kalau cappuccino itu dari nama orang. Oke. Cappuccino. Mr. Cappuccino yang sering duduk di kedai, dia request foam. Iya. Tebal. Foamnya yang tebal. Foamnya yang tebal. Kepala Mr. Cappuccino ini botak. Oke. Cappuccino. Jadi cappuccino ya. Mas, jadi saya punya pertanyaan yang agak sering ditanyain orang juga nih. Boleh. Espresso ini kan secara bahannya itu kopi tok ya. Sedangkan kadang ada orang yang intoleran nih, asam lambung ya kan. Sebenarnya espresso ini bahaya nggak sih, ganggu nggak sih untuk asam lambung? Tapi kan soalnya ada yang bilang sebenarnya espresso itu tidak terlalu berpengaruh ke asam lambung. Saya pecinta espresso. Saya pecinta espresso. Jadi tergantung dengan binnya ya, tergantung dengan kalau kita sering minum espresso, tanya dulu kalau kita mau minum binnya pakai berapa gitu. Oke. Atau kalau dia misalnya ini 100% Arabica, nggak apa-apa, monggo. Karena saya sering juga cerita dengan orang yang asam lambung, ketika dia minum espresso, sering minum espresso, hilang asam lambung. Asam lambungnya justru hilang. Oke. Jadi sebenarnya espresso ini nggak masalah untuk orang yang punya asam lambung yang cukup tinggi ya. Betul. Oke. Mas selanjutnya udah bikin espresso dasarnya. Mau bikin apa lagi Mas kira-kira Mas buat kita? Ini boleh saya coba langsung? Apa? Boleh langsung coba? Boleh. 1 shot dan espresso itu sedikit ya. Cara minumnya seperti apa Mas kalau espresso? Kita lihat dulu ya. Benar nih dapatnya espresso. Terus aromain dulu, dapat dari kopi itu aromanya apa sih? Lebih ke flower, fruity. Gitu. Kalau flower kan flower dan fruity. Nah, mungkin ini buat orang awam Mas ya. Mungkin ibu ini bingung apa sih kopi flower fruity, bapak juga bingung apa flower apa fruity ini. Pokoknya tahu kopi seduh air panas minum sudah kopi jadi gitu kan. Nah, boleh jelasin dikit nggak Mas? Maksudnya flower itu aromanya seperti apa kurang lebih? Aroma dari kita pasti dapat. Kalau kayak gini. Ini flower. Flower tuh jadi kayak kita lewat dari bunga mawar kayak gitu. Itu flower. Ini agak flower. Coba saya tes dulu. Oh iya. Iya aja. Enggak. Jadi artinya tiap biji tiap blend itu punya aroma yang khas ya. Kalau fruity tadi lebih buah. Maksudnya itu seperti apa tuh Mas? Kalau fruity dia banyak ya. Kopi itu dia mau kita kayak apa namanya? Pohonnya tuh dekat misalnya dengan pepaya. Oke. Ditanam dengan pepaya atau dengan mangga. Jadi dia tekstur dari taste-nya
atau aromanya di situ. Agak bau-bau buah. Dapat. Oke. Saya juga soalnya pernah waktu itu dapat kopi dari Aceh deh kalau nggak salah. Iya. Jadi cerita si petani ceritanya kebenaran ternyata di pinggiran kebun kopinya tuh ada cabe, pohon cabe. Dan itu rasa kopinya pedes emang. Pedes. Serius bener pedes. Betul. Kapan lagi ngopi rasanya pedes. Jadi sebenarnya tanaman kopi ini juga berpengaruh dengan tanaman sekitar itu ya. Iya. Oke, ini kalau yang ini rasanya tadi lebih flower ya. Flower ya. Terus cara minumnya gimana nih, Mas? Cara minumnya ya Pak ya. Karena ini kan kopi tok nggak pakai gula dan dari biji kopi langsung. Cara minumnya jangan belegek. Gelegek, jangan langsung jangan juga langsung di ini seruput. Oke. Boleh saya? Silakan Mas. Jadi kepengen saya juga. Oh ada. Nah, jadi harus langsung sekali ya, karena memang juga dia bisa meningkatkan konsentrasi kita juga. Oke. Terus dapat semua tuh, teksturnya dapat. Oke. Ketika di tenggorokan dapat. Iya. Karena sebenarnya cara penyajian kopi ini selain ada espresso yang paling dasarnya, kira-kira ada apa lagi Mas yang mau didemokan di sini? Black coffee. Kopi Ya, kalau black coffee dia basicnya tetap espresso, tapi double. Oke. Double shot. Boleh silakan Mas dipraktekkan lagi Mas? Boleh. Ini minumnya nggak boleh langsung sekaligus gitu ya? Boleh, tapi dia seruput. Diseruput. Asal kuat, karena memang ini biji kopi airnya dikit. Jadi bayangin aja Bapak Ibu nyeduh kopi airnya cuma segini nah. Itu langsung di ini. Bapak mau nyoba Pak? Aman Pak untuk lambung, tenang aja. Nah, ini ada yang mau ampas kopi, nah lumayan buat parfum di rumah ini. Ini bahan dasarnya sama, pakai blendnya Santika tadi ya Mas ya? Silakan sambil Mas Agus menyajikan, ada yang mau bertanya lagi? Kita buka ruangan pertanyaan, ruangan untuk bertanya. Ya, misalnya harga mesinnya berapa, Mas Agus masih single atau sudah janda, masih single atau sudah taken gitu kan. Silakan kalau mau tanya, ukuran sepatu saya berapa boleh. Ayo. Nanti tetap ada gift dari Jamantra Expo. Ini 17 gram ya. 16 ya, 17. Oke, ini black coffee ya. Dengan roasternya, dengan grindernya tadi ya. Grinder dan pada saat tem. Kalau temnya miring, hasilnya juga miring, sebelah dapat. Karena kalau mesin yang ini keluarnya dari dua sisi kiri dan kanan ya Mas ya? Untuk peletakan cup itu tetap di atas ini kalau kita punya mesin kopinya, karena panas. Ya, beda dengan yang di sini ya, dia dingin. Jadi kalau kita pesan tuh kopinya dingin, apalagi kan cappuccino kan foam ya, pesan cappuccino tuh dia nge-foam, tapi nggak terasa panas. Tapi ketika di sini dia, kopinya panas gitu Pak. Ya, gelasnya hangat. Jadi ini fungsi dari di atas ini. Enggak, bukan. Nah ini black coffee jadi double shot ya Mas ya? Double shot. Sama kan yang sering orang konsumsi di Indonesia nih macam-macam sih, ada V60, terus ada Vietnam Drip, terus ada French Press. Nah yang paling ngetop tuh kan latte Mas. Nah, mau bikin latte juga kan nanti? Latte ya. Ya, latte-nya biasa tuh yang kopi ada ininya, ada bentuknya. Oh ini langsung dicampur air biasa ya. Tanpa gula. Boleh, sesuai dengan selera. Oh sesuai. Nah ini
tanpa gula ya. Boleh silakan. Oke. Mungkin Bapak ini nih udah pengen. Kalau ini nggak keras. Bapak minum kopi Pak? Oh nggak minum kopi ya maaf. Ibu silakan. Ibu mungkin mau? Teman-teman ada yang mau? Gratis nggak bayar, tenang aja. Paling dijegat di bawah. Nggak ada, oke. Ini, oh mungkin manajer kita nih hobi banget ngopi nih, Mas Lovi. Nah, lagi ngapain? Nah, disuruh ke sini dia, jangan di situ, biar masuk frame sekali-sekali. Ini double shot dengan air putih ya, oke. Mic-nya Mas, mic-nya silakan. Oke. Kalau americano single shot, air panas. Ya. Kalau black coffee double shot air panas. Double shot air panas. Ya. Nah, yang menarik adalah kalau espresso itu boleh pakai gula nggak sih? Sesuai dengan selera, kembali lagi. Selera. Ya. Kan kadang ada yang bilang kalau masa minum espresso pakai gula. Ya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke selera ya. Nggak masalah sebenarnya Mas. Nggak masalah, sesuai dengan selera. Tapi sesuai dengan selera. Di Itali mengajarkan tanpa gula. Tanpa gitu gula. Kan. Kalau mau lihat dari sana, tapi kita kan orang Indonesia. Iya. Beda, bukan orang Itali. Jadi balik lagi ke selera sebetulnya. Ya, betul. Oke, baik. Ada yang mau bertanya silakan. Oke. Mas mungkin abis ini kita berhubung durasi juga mungkin coba bikin latte. Oh boleh, ya. Kita buat basic ya. Bagi mungkin di sini ada bapak-bapak atau rekan-rekan semuanya yang mau awal dari buka kedai dan belajar dulu, jangan langsung bikin bikin istana, bikin angsa segala macam. Yang harus basic kalian belajar dari latte art adalah love. Oh, bentuk hati ya? Hati dan rosetta atau tulip, itu dulu kalian belajar. Tapi pertama kali harus lopin dulu. Lop sudah jadi, udah bagus, baru yang lain. Itu susah nggak sih Mas bikin kayak gitu? Sebenarnya dibilang susah ya susah, karena ada orang tuh sudah dia bertahun-tahun belajar latte art nggak bisa-bisa. Iya. Akhirnya cuma seperti biasa aja ya? Iya, nggak bisa-bisa karena latte art, saya sendiri kalau misalnya udah lama tuh nggak main latte art, lupa. Oke. Dia harus benar-benar rutin tiap hari. Kalau 1 bulan kita belajar latte art, nanti 1 bulan lagi nggak pernah belajar mainin latte, udah hilang. Karena kan latte art ini juga dilombakan kadang Mas ya? Iya, dilombakan. Oke. Baik, silakan Mas. Boleh, siap. Dan yang menarik juga di Palembang ini kan kedai kopi banyak dan juga banyak jagoan-jagoan kopi nasional di Palembang ya Mas ya? Ini kita latte. Teman-teman juga kalau ada yang nggak mau tanya mungkin mau nyoba, lumayan ini masih ada 1 espresso single shot, terus juga ada black coffee. Kalau di hotel ini mungkin 35.000 nih, lumayan nih. Nah kalau di Hotel Santika sendiri Mas, coffee barnya buka dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Kita jam 10 sampai jam 10 juga. Jam 10 sampai jam 10 malam kalau ya? untuk ininya ya, ala carte-nya. Oh, oke. Ini Santika Radial, buat yang belum tahu posisinya itu di Jalan Radial ya, bukan yang Santika Bandara sini ya. Jalan Radial itu di depan Transmart, ya. Oke. Ini bahan dasarnya sama juga tuh Mas ya, pakai blendnya Hotel Santika. Oh ini panas nih, sampai keluar uap-uap gitu ya. Ini bukan uap-uap sauna ya pokoknya ya. Ini uap-uap kopi, uap-uap foam, mesin foamnya. Ya ternyata bikin kopi itu sampai sedetail itu ya, sampai gramasinya harus diperhatikan. Jadi tidak sekedar kopi dan air panas saja Mas ya. Oh ini di stem, ditekan. Silakan masih dibuka ruangan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya?
di atas rahasia perusahaan katanya. Kalau mau nyoba silakan, nanti boleh. Ini memang untuk 2 porsi atau? Oh, untuk 2 porsi ya, untuk 2 cup ya. Kita lihat size cupnya ya. Kalau Italia itu mengarah dia cupnya lebih kecil sedikit. Kalau Amerika dia cupnya besar. Besar. Kalau Indonesia segalon. Segalon. Oh, iya. Kalau wong kita ini kan nak murah, nak banyak, nak lemak. Uji lawar 50.000, gelas cuma secangkir ini. Mak aku bikin kopi di rumah. Wong kita mah itulah. Nah, pemilihan susunya ini juga kan karena latte pakai susu Mas ya. Harus dengan susu yang khusus atau seperti apa Mas? Ya pokoknya dia harus full cream. Yang plain ya, yang nggak ada rasa manis ya. Betul. Ya. Merek nggak masalah ya, penting dia harus full cream ya. Ya full cream. Oke. Yang penting susu sapi ya. Kalau susu kambing etawa boleh nggak Mas? Atau susu kedelai gitu kan? Mas, ini kan mesin tadi kita sempat bahas di awal kan kalau untuk buka kedai ada yang manual, ada yang mesin seperti ini. Kalau yang manual tuh foamnya seperti apa Mas? Di atas kompor atau gimana tuh? Sama juga? Oh di atas kompor, ya. Saya pernah lihat waktu di Jogja apa di mana gitu mesinnya manual di atas kompor ya, jadi untuk foamnya ya. Ke mesin nggak kaget. Oke. Karena manual itu dia lebih detail ya. Oh iya, persiapannya ya. Persiapannya. Jadi sebetulnya kalau menjadi seorang barista pakai mesin manual ini bisa dibilang lebih sulit sebetulnya ya? Iya, karena butuh lebih profesional. Lebih profesional. Lebih profesional. Memang kalau pakai mesin kelihatannya canggih gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang mau jadi seorang barista sebenarnya harus belajar dari manual dulu karena bakal lebih profesional di situ ya. Nah, ini bikin latte art. Mau bikin gambar apa Mas ini Mas? Kita buat basic dulu Pak ya. Oh, buat basic dulu. Basicnya apa namanya? Di love dulu ya Jay. Love dulu ya. Ya, ini saya nggak mau ganggu. Nanti bukan gambar LRT lagi di sini. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Agus Salim. Wes. Ini saya bikin love aja pun nggak bisa. Boleh nggak kalau ada teman-teman mau nyoba bikin latte art nih Mas? Boleh. Buat praktek. Ayo, ada yang mau coba belajar bikin latte art nggak? Sekarang, ayo. Ayo, Mas silakan tadi yang nanya-nanya. Boleh. Ayo, nggak apa-apa. Mau belajar bikin latte art? Ayo. Nah, itu Mbak di belakang. Ayo. Iya, latte art ya, bukan lato-lato ya. Latte, lato-lato pula. Oh, Mbak Wulan yang tadi. Sepertinya balas dendam, cuma dapat voucher diskon dia. Nah, dia mau belajar bikin latte art ya. Nah, langsung aja ke. Langsung. Boleh mic-nya sini? Ya. Ini udah jadi. Nah, langsung diuap ya, di steam. Bukan cuci steam ya, cuci steam pula nanti. Ya, dan ini baru saja hadir, saya undang kepada Mas Mahmud Isyak dari Kosa Coffee. Mungkin kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Mahmud Isyak. Kalau nggak salah baru sampai dari luar kota ya Mas? Iya. Panggilannya apa Mas? Mas Mahmud. Oke, ini Mas Agus Salim lagi praktek bikin latte art. Mas, ada Kosa Coffee di bawah. Itu udah sejak kapan berdiri ya Mas? Baru tahun ini ya. Baru tahun ini ya? Iya, tanggal 1 kemarin lah itu diresmikan. Oh, oke. Baru tahun ini buka ya? Iya, Januari. Januari. Baik. Baru balik dari mana Mas? Katanya sampai agak telat ini. Luar kota, dari Lahat Mas. Oh, dari Lahat. Memang kalau mau bikin kopi itu pasti mainnya ke Lahat, Pagar Alam, enggak jauh-jauh ya. Oke. Saya kalau mau langsung nodong workshop kayaknya gak enak juga nih. Silakan. Oke.
Oh, cara megang gelasnya ya harus. Oh, ada gayanya masing-masing ya. Oh, boleh ngangkat kaki ya. Iya, iya, iya. Sesuai dengan nyamannya seperti apa ya. Nah, ini bikin apa, Mas? Gambar dinosaurus. Ini kameramen berisik bener berdua ini ya. Wah, ini tulip ya. Oh, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Ulan, langsung jadi ini. Ya, silakan di bawah. Mungkin mau difoto dulu buat dipamerin. Mak, belakang. Mau difoto dulu hasilnya. Iya. Mak, aku masuk TV, Mak. CCTV. Oke. Foto dulu. MC nggak usah, ya. Bosan nanti ngeliat saya terus. Oke. Ya. Boleh, langsung dibawa, langsung diminum. Jangan dibawa pulang gelasnya. Nah, suka. Nah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Agus Salim dan Mbak Ulan. Oke, ini sudah. Silakan kita ngobrol-ngobrol lagi bentar. Mas, kopinya habis ya. Ya, Mas Mahmud ini kebenaran baru sampai dari Lahat. Kebenaran owner, sebagai owner di Kosa Kopi ya, Mas? Iya. Bisa dibilang sebagai owner. Iya. Dan juga seorang barista kan, Mas? Oke. Barista. Sudah berapa lama jadi seorang barista? Secara profesional dia dibayar karena buat kopi, mungkin ya belum nyampe 2 tahun itu. Belum nyampe 2 tahun. Cuma kalau sebagai amatirnya gitu, numpang-numpang ngebar, belajar itu udah dari 2015 tuh. Oh, dari 2015 sudah mulai ini ya? Nah, Mas, kan Mas juga punya usaha, tadi sudah sempat ngobrol dikit nih sama Mas Agus Salim tentang memulai usaha kopi. Tadi kalau Mas Agus saya lebih banyak nanya profesi barista. Nah, saya pengen nanya dari segi bisnisnya nih. Tadi juga saya bilang di awal bahwa kedai kopi di Palembang ini kan menjamur ya. Kayaknya hampir bukan setiap kecamatan lagi, setiap RT pasti ada kedai kopi, bener nggak? Sini ada kopi, sini ada kopi. Jadi kalau ditanya asam lambung wong Palembang nih lakuat galau pasti karena kopi di mana-mana. Susah nggak sih untuk memulai sebuah kedai kopi? Memulai sangat tidak. Sangat mudah malah untuk memulainya. Untuk sustain dan bertahannya yang susah. Oh, setelah jadi mau apa garisnya ke depan itu. Plan 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan tuh harus tergambar gitu. Dan menggambar merealisasikan itu yang susah gitu. Yang susah, mempertahankan maintain-nya itu yang susah. Ya, untuk sustainable yang susah gitu. Kalau membuat sangat mudah. Sangat mudah. Mohon maaf, ini mesin salah satu mesin kopi yang handal dan sudah terjangkau banget harganya. Di zaman-zaman saya baru mulai mencoba buat kopi itu harga mesin 200-300 jutaan semua. 200-300 jutaan semua? Iya. Sekarang ini? Ini di angka 15-20 cuma. Oke, cukup terjangkau ya? Iya. Malah nggak nyampe malah nggak nyampe, lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Jadi itu balik lagi sebenarnya untuk memulai bisnis kedai kopi ini sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Mempertahankannya yang butuh sangat serius gitu. Oke. Sangat serius. Jadi kalau dikasih label sulit nanti banyak yang takut gitu. Banyak yang takut. Jadi jangan takut yang bukan sulit kategorinya. Butuh serius, sangat serius gitu. Nggak bisa dicampur dengan kerjaan yang lain gitu. Kelihatannya sederhana cuma nyeduh kopi dan dijual gitu. Cuma memang ya bangun pagi tuh ngurusin apa yang harus dibuat sampai malamnya lagi mikirin besok apa yang dibuat gitu. Nggak bisa dicampur, memang harus serius. Gitu. Jadi sebenarnya memulai itu tidak sulit. Karena ya buktinya juga di Palembang banyak kedai kopi. Artinya kan bisnis kopi ini tidak sulit. Dan artinya selain tidak sulit juga menjanjikan kan. Menjanjikan nggak sih Mas? Menjanjikan. Di luar kan banyak banget kopi. Menjanjikan. Takutnya nanti semua orang buka kedai kopi tapi nggak ada pembelinya. Biasanya itu kan jadi kekhawatiran seseorang mulai usaha, benar nggak sih Mas? Betul. Tapi sebetulnya masih menjanjikan atau tidak? Menjanjikan. Karena coffee shop ini dari sudut pandang idealis bisnisnya gitu, bukan idealis sebagai baristanya gitu. Coffee shop hampir 50%-nya yang menjual budaya nongkrongnya, yang kita approach marketnya itu budaya nongkrongnya. Nongkrongnya ya.
belum budaya ngopinya. Di Palembang sendiri pun gitu. Iya, gitu iya, iya. Dari kopi shop beberapa yang saya tahu gitu, ketika dilihat berapa jumlah penjualan kopi non kopi itu masih tinggi yang non kopi gitu. Jadi, tapi nongkrongnya udah jadi kebutuhan banget. Jadi market yang kita dekatkan, yang kita capai itu, yang kita mau kita ambil, itu market nongkrongnya. Market nongkrongnya ya. Justru yang di approach tadi itu gaya hidup nongkrongnya ini ya. Iya, kebutuhan nongkrongnya. Jadi bukan sekedar ngeceng-ngecengan gitu nyari kawan baru. Kadang memang butuh aja gitu. Sendiri ngopi dengan musiknya, dengan suasananya apa gitu, memang butuh aja tiap hari gitu. Healing yang paling murah kan sebenarnya ke kedai kopi, dengar musik, merelaksasi, merefleksi diri ya. Itu memang gaya hidup anak muda sekarang juga seperti itu kebanyakan kayak gitu. Nah Mas, tidak sulit, masih menjanjikan. Kira-kira kalau dilihat ini 2023, di 2022 kemarin kita dengarkan 2023 akan gelap dan seperti sebagainya, pokoknya serem banget lah katanya. Tapi sejauh ini di bulan Maret 2023, puji Tuhan kita masih bisa, belum ada sesuatu yang mengerikan itu. Artinya secara prospek bisnis, kita ngomongin dari segi bisnis ya, tadi kan kalau barista sudah banyak ngobrol dengan Mas Agus Salim, sustainable apa gitu, akan sebertahan seperti apa bisnis coffee shop ini kalau lihat? Sejauh ini tidak ada produk yang bisa mereplace kopi, iya. Dan belum ada juga yang bisa mereplace keinginan menongkrong kita gitu. Memang udah ada mungkin beberapa orang pengen individualis gitu, nggak pengen meningkatnya banyak anak muda yang melabeli dirinya introvert kayak gitu, nggak mau keluar segala macam. Tapi belum cukup untuk menenggelamkan budaya nongkrong tadi gitu. Jadi budaya nongkrongnya mungkin masih bisa bertahan 5-10 tahun lagi tuh. Mungkin nggak akan pernah habis. Mungkin nggak pernah habis itu budaya nongkrongnya tuh, karena pengen aja keluar ketemu orang baru. Kecuali ada pandemi lagi ya gitu. Amit-amit lah tapi itu. Plus produk untuk mereplace kopi nggak ada. Oh enggak, replace nih maksudnya nggak ada yang tidak ada yang bisa menggantikan kopi. Nggak ada bisa menggantikan kopi. Kopi tetap jalan. Specialty kopi seperti ini tetap ada. Tetap ada ya? Tetap ada itu, nggak bisa terganti. Jadi, sorry nyebut beberapa merek mungkin ya, beberapa kopi sachet gitu, bisa tetap jalan, mereka silakan jualan gimana pun gitu. Cuma market ini punya marketnya sendiri nih, nggak saling ganggu gitu. Udah punya target market masing-masing. Target masing-masing, dan ini nggak bisa digantikan. Sekali senang sama jenis-jenis kopi seperti ini, nggak pindah lagi. Nggak pindah lagi. Cuma pindah kedai itu. Kalau jenis kopinya nggak pindah lagi. Kalau kopinya mungkin tinggal ganti blend gitu. Ganti blend gitu. Terus tapi kalau jadi rubah jadi apa yang keren sekarang? Nespresso ya. Nespresso itu apa? Yang coffee pot ada. Nespresso yang di yang mesin tinggal saja itu. Kapsul itu ya. Iya, betul. Itu juga tidak menggantikan nikmat gini gitu. Lebih nikmat ini lagi. Iya. Kalau dari rasa ya. Rasa gitu. Oke. Apalagi kopi sachet itu. Jadi belum ada yang bisa menggantikan produk specialty kopi seperti ini gitu. Maka kesimpulannya sangat sustain. 20 mungkin ya, ada jurnal yang ngomong 2050 kita nggak bisa ngopi, tapi kayaknya itu tidak berdasar ya. Itu menjawab perhatian aja tuh. Ya, untuk cari perhatian karena memang selama masih ada petani kopi. Selama petani itu kopi, lahan kopi masih banyak. Selama masyarakat Indonesia yang hobi ngopi ini masih pengen konsumsi kopi, dan paling penting adalah budaya nongkrong ini yang menunjang. Budaya nongkrongnya ini. Makanya juga Costa Kopi di bawah itu menyediakan tempat supaya orang bisa nongkrong ya. Iya, jadi ya space working lah ya. Co-working space bahasa sekarang. Baik Mas Mahmud dan juga Mas Agus, saya mau buka sekali lagi satu ruangan pertanyaan. Baik, ada yang mau nanya lagi ke Mas Agus atau ke Mas Mahmud? Berhubung durasi kita, nanti akan ada giveaway lagi ya. Untuk yang bertanya, silakan. Mau nanya misalnya butuh modal berapa ya? Ya itu kan benar kan, untuk modal awal nggak perlu modal mahal. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, baiklah Mas Mahmud. Memang sayang sekali Mas Mahmud. Ya, kami juga tetap berterima kasih walaupun itu tetap bela-belain datang ke sini. Mas Agus juga terima kasih sudah bawa alat-alat dari Santika Radial ya, dan udah praktek juga. Dan oleh karena itu, karena durasi, kami juga berterima kasih untuk para hadirin yang sudah menyaksikan. Nanti tetap setelah ini akan ada lomba pidato ya setelah break nanti, dan juga akan tetap ada games-games yang menarik. Namun sebelumnya
karena Mas Agus sudah jauh-jauh datang, Mas Mahmud juga bela-belain. Ini ada sedikit souvenir dari Job Hunter Expo buat Mas Agus dan juga Mas Mahmud yang akan diserahkan oleh Mbak Sulistiana. Silakan. Ini kepada Mas Agus Salim dulu, di depan di sini kali ya supaya kelihatan. Iya, lebih luas. Wah, ini karikatur. Kasih tepuk tangan dulu para penonton untuk Mas Agus Salim. Iya. Dan ini ada goodie bag. Dan berikutnya souvenir sederhana buat Mas Mahmud yang sudah bela-belain kejar waktu ke sini ya, Mas Mahmud. Mohon maaf Mas Mahmud, kita waktunya agak terbatas. Iya, kasih tepuk tangan lagi sekali untuk Mas Mahmud. Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga adik-adik, kita masih akan tetap di Job Hunter Expo 2023 dan selesai talkshow ini kita akan break terlebih dahulu. Acara nanti akan kita lanjutkan. Oh ya, dan juga untuk peserta workshop ini akan mendapatkan sertifikat ya. Ada 50 sertifikat, nanti silakan ambil di bawah dan yang nggak dapat itu ada e-sertifikat, betul ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Mas Agus dan juga Mas Mahmud untuk sudah menyempatkan waktu, sudah repot-repot bawa alat, dan tentu saja Job Hunter Expo masih akan berlangsung di hari ini yang akan ditutup pada sore ini sekaligus penyerahan hadiah. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk para sponsor kita. Sponsor kita ada Bank Rakyat Indonesia, BRI, JM Group, Wardah, Rumah Private Kino, KAF, Costa Coffee Cafe, Bening Klinik, Jam Krida, Honda Astra, Amanda Brownies, BPJSTK, Universitas Musi Caritas, Tongji, Hawara, Stimulo, dan Kopi ABC. Baiklah, sekali lagi makasih Mas Agus dan juga Mas Mahmud, dan saya juga berhubung durasi sudah harus saya akhiri di sini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan acara ini dapat Anda saksikan kembali di seluruh platform sosial media Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Baiklah, akhir kata tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kasih tepuk tangan lagi sekali lagi. Live-nya sudah habis. Ya, saya mau